Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Diva Sustriantini, nomor absen 2 dengan NIM 23026 120100092 dari kelas Manajemen Pemasaran B Pagi. Di sini saya akan menjawab 5 soal ujian akhir semester pemasaran strategi. Baik, untuk soal yang pertama itu ada analisis strategi STP pada UMKM kopi lokal. UMKM kopi lokal yang ingin memperluas pasar ke luar daerah perlu menerapkan konsep STP atau segmentation, targeting, dan juga positioning agar pemasaran lebih terarah dan juga efektif. Yang pertama ada segmentation atau segmentasi pasar. UMKM harus mengelompokkan pasar berdasarkan yang pertama ada geografis, yakni usia 20-40 tahun mahasiswa dan juga pekerja. Yang kedua berdasarkan geografis, yakni kota-kota besar di luar daerah asal. Yang ketiga berdasarkan psikografis, yakni pecinta kopi, gaya hidup modern, dan juga peduli produk lokal. Dan yang terakhir adalah berdasarkan perilaku, yakni konsumen rutin minum kopi dan juga terbiasa berbelanja online. Yang kedua itu ada targeting, yakni penentuan target pasar. Dari segmentasi tersebut, UMKM memilih segmen yang paling potensial, misalnya konsumen perkotaan yang menyukai kopi lokal, berkualitas, dan juga memiliki daya beli menengah ke atas. Selanjutnya, yang ketiga itu ada positioning atau penentuan posisi produk. Yakni, UMKM harus membangun citra produk yang jelas, misalnya kopi lokal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas daerah. Lalu ada peningkatan daya saing. Yakni dengan STP yang tepat, UMKM dapat yang pertama itu fokus pada konsumen yang tepat. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas promosi. Yang ketiga, memiliki nilai identitas produk yang berbeda dari pesaing, sehingga daya saing UMKM di pasar luas daerah itu terus meningkat. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua itu ada membangun value proposition produk minuman kesehatan, yang dimana penurunan penjualan terjadi karena konsumen tidak memahami nilai dan manfaat produk tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun kembali value proposition yang kuat, yang dimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun value proposition yang kuat itu yang pertama memperjelas manfaat produk, yang dimana menjelaskan manfaat utama secara spesifik seperti meningkatkan daya tahan tubuh atau membantu pencernaan. Yang kedua itu ada komunikasi yang sederhana dan juga edukatif, yakni menggunakan bahasa yang mudah dipahami melalui kemasan iklan maupun media sosial. Yang ketiga itu meningkatkan kredibilitas produk, yakni menyertakan sertifikat BPOM, halal, serta testimoni-testimoni dari konsumen. Lalu dampaknya terhadap persepsi nilai, itu value proposition yang jelas akan membuat konsumen merasa produk memiliki manfaat yang nyata dan layak untuk dibeli, sehingga persepsi nilai dan juga minat beli meningkat. Lalu untuk soal yang ketiga itu ada strategi diferensiasi brand fashion lokal, yakni untuk menghadapi persaingan dengan brand-brand nasional, brand fashion lokal itu perlu menerapkan strategi diferensiasi agar memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Adapun strategi diferensiasi yang dapat dilakukan itu yang pertama ada diferensiasi produk, yakni seperti desain yang unik, kualitas bahan lebih baik, serta produk edisi yang terbatas. Yang kedua itu ada diferensiasi branding, yakni membangun identitas merek dengan cerita lokal dan juga nilai-nilai budaya. Yang ketiga ada diferensiasi pelayanan, yakni layanan custom produk, kemasan yang eksklusif,
dan juga pelayanan yang ramah. Yang keempat ada diferensiasi emosional, yakni membangun kedekatan dengan konsumen melalui komunitas dan juga kampanye sosial. Selanjutnya ada keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, diferensiasi ini sulit ditiru karena berbasis identitas merek dan hubungan emosional, sehingga menciptakan keunggulan jangka panjang. Selanjutnya, untuk soal yang keempat ada strategi pemasaran untuk memperbaiki customer relationship e-commerce. Nah, keluhan terhadap pelayanan dan juga komunikasi berdampak negatif pada loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, e-commerce perlu memperbaiki strategi pemasaran berbasis hubungan pelanggan. Adapun strategi yang dapat dilakukan, yang pertama ada peningkatan kualitas pelayanan, yakni seperti menambah customer service, mempercepat respon, dan menggunakan chatbot. Yang kedua ada penerapan Customer Relationship Management atau CRM, yakni mengelola data pelanggan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal. Yang ketiga, komunikasi yang transparan, yakni memberikan informasi status pesanan secara jelas dan juga tepat waktu. Yang keempat ada program loyalitas pelanggan, yakni memberikan voucher, diskon, atau kompensasi bagi pelanggan setia. Nah, untuk soal yang kelima itu ada strategi digital marketing UMKM kerajinan tangan lokal, yakni rendahnya penjualan disebabkan kurangnya pemanfaatan digital marketing. Oleh karena itu, UMKM perlu menerapkan strategi digital marketing secara efektif. Nah, adapun strategi yang harus diterapkan itu yang pertama meningkatkan awareness, yakni menggunakan media sosial untuk menampilkan produk dan proses pembuatannya. Yang kedua, meningkatkan minat beli, yakni menjual produk melalui marketplace, promosi digital, dan juga testimoni pelanggan. Yang ketiga, ada membangun loyalitas konsumen, yakni interaksi aktif dengan pelanggan dan juga program pelanggan setia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.